wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinat langit yang meliputi geometri bola, tata koordinat horizon, dan juga tata koordinat geografis. Nah, yang pertama yaitu mengenai geometri bola. Geometri bola adalah geometri dua dimensi dari permukaan bola. Ilmu geometri bola banyak digunakan dalam navigasi dan astronomi bola. Penentuan arah kiblat misalnya banyak menggunakan konsep-konsep geometri bola. Geometri bola ini melahirkan sebuah konsep trigonometri baru yang disebut sebagai trigonometri bola yang berbeda dari trigonometri biasanya. Sebagai contoh, dalam sebuah segitiga bola, jumlah semua sudutnya lebih dari 180 derajat. Nah, geometri bola ini dibentuk oleh beberapa bagian. Misalnya ini adalah sebuah bola dan di tengah itu adalah pusat bola. Nah, geometri bola dibentuk oleh lingkaran kecil. Lingkaran kecil adalah lingkaran pada permukaan bola tetapi pusatnya tidak berhimpit dengan pusat bola. Nah, yang ini dinamakan dengan lingkaran besar, yaitu lingkaran pada permukaan bola yang pusatnya berhimpit dengan pusat bola. Yang ini dinamakan dengan sudut bola, yaitu sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua lingkaran besar. Nah, yang ini dinamakan dengan kutub, yaitu titik potong garis tengah yang tegak lurus pada lingkaran besar dengan bola. Nah, selanjutnya yaitu jika terdapat tiga buah lingkaran besar yang saling berpotongan seperti ini, maka akan terbentuk suatu bagian baru. Nah, yang inilah dinamakan dengan segitiga bola. Segitiga bola ini memiliki tiga sudut, yaitu sudut A, B, dan C, dan segitiga bola ini memiliki sisi-sisi segitiga bola. Adapun sifat dari segitiga bola yang pertama yaitu jumlah ketiga sudutnya tidak harus 180 derajat. Kedua, jarak sudut atau panjang busur antara sebuah lingkaran besar dengan kutubnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, panjang busur salah satu busur segitiga bola yang menghadap sudut yang berada di kutubnya adalah sama dengan besar sudut tersebut. Nah, selanjutnya yaitu rumus dari segitiga bola, yaitu ada rumus kosinus dan juga rumus sinus. Dengan catatan, rumus ini tidak berlaku apabila ada sisi yang bukan merupakan bagian dari lingkaran besar. Nah, selanjutnya yaitu tata koordinat horizon. Koordinat horizon adalah menentukan posisi benda langit yang hanya berlaku secara lokal di sekitar pengamat saja. Horizon berada di antara utara dan timur laut. Nah, tata koordinat horizon tidak dapat menggambarkan lintasan peredaran semu bintang dan letak bintang selalu berubah sejalan dengan waktu. Namun, tata koordinat horizon penting dalam hal pengukuran absorpsi cahaya bintang. Nah, selanjutnya koordinat horizon ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, ini adalah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, yang di tengah itu adalah titik pengamat berdiri. Yang merah ini dinamakan dengan horizon, yaitu bidang dasar yang menjadi pijakan pengamat yang menjadi batas antara belahan langit yang tidak dapat diamati dan yang dapat diamati. Nah, AZ ini atau azimut adalah jarak yang diukur dari titik selatan atau utara sampai ke titik perpotongan tinggi bintang atau searah dengan jarum jam. Nah, yang ini dinamakan dengan ALT atau altitude, yaitu jarak yang diukur di lingkaran vertikal dari horizontal hingga bintang yang bersangkutan. Nah, ini dinamakan dengan lingkaran vertikal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang horizontal dan melalui tempat pengamat berdiri. Nah, Z ini dinamakan dengan zenith, yaitu sebuah titik khayal di langit yang berada tepat di atas pengamat. Nah, yang ini dinamakan dengan nadir, yaitu sebuah titik yang berada di bawah pengamat, atau bisa juga nadir ialah titik paling bawah. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dari koordinat horizon. Kelemahannya itu tergantung tempat di muka bumi. Nah, dari setiap tempat yang berbeda maka horizonnya pun berbeda. Nah, yang kedua itu tergantung waktu. Nah, koordinat horizon ini mengikuti gerak harian waktu. Bila pengamatan dilakukan dengan bantuan teleskop, kedua sumbu teleskop harus bergerak. Adapun kelebihannya itu praktis, sederhana, dan langsung mudah dibayangkan letak benda di bola langit. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai tata koordinat geografis. Nah, tata koordinat geografis adalah suatu sistem yang menentukan suatu titik garis atau bidang di permukaan bumi. Sistem koordinat ini mengacu kepada sistem koordinat elipsoid, yaitu titik-titik permukaan bumi diletakkan pada permukaan bola atau elipsoid. Nah, sistem koordinat ini digunakan umumnya pada peta-peta skala kecil atau menggambarkan satu permukaan yang relatif luas. Untuk menentukan letak tempat pada permukaan bumi digunakan garis bujur dan garis lintang. Oke. Untuk lebih jelasnya kita membahas tentang garis bujur. Nah, garis bujur adalah garis yang membentang dari utara ke selatan. Garis bujur ini juga dinamakan dengan garis median, istilah lainnya yaitu longitude. Simbol dari garis bujur yaitu lambda. Nah, garis bujur ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bujur timur dan bujur barat. Nah, yang masing-masing jaraknya adalah 180 derajat dan dihitung dari 0 derajat yang terletak di Greenwich, Inggris. Nah, bujur ini membelah
sebuah garis yang melintang mengelilingi bumi. Istilahnya itu latitude dan bisa juga dikatakan dengan garis paralel. Simbolnya yaitu V. Nah, garis lintang ini terbagi menjadi lintang utara dan lintang selatan, yang masing-masing berjarak 90 derajat yang dihitung dari 0 derajat yang berada di khatulistiwa sampai 90 derajat ke utara dan ke selatan sampai 90 derajat. Nah, lintang ini membelah bumi dari atas dan bawah. Atas itu adalah lintang utara dan bawah itu adalah lintang selatan. Nah, yang di atas itu akan bernilai positif yaitu di lintang utara, dan di bawah itu adalah lintang selatan yang bernilai dengan negatif. Nah, yang ini dinamakan garis lintang utara positif dan selatan negatif. Nah, yang perlu diketahui dari tata koordinat geografis itu yaitu acuan waktu universal yang di dunia disebut GMT atau Greenwich Mean Time atau Universal Time atau UT. Suatu garis bujur yang membentuk setengah lingkaran dari kutub utara melalui kutub Greenwich di Inggris hingga ke kutub selatan merupakan bujur acuan 0 derajat. Titik-titik yang bujurnya sama memiliki waktu lokal yang sama juga. Tempat-tempat yang lintangnya sama memiliki panjang siang atau panjang malam. Inilah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum.